Ya, shalom sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada 173 orang. 174. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Dan malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Nah, ini kesaksiannya luar biasa. Ya, kesaksiannya luar biasa, saudara. Judulnya, Ci Ailing bisa tampilin judul itunya, kesaksiannya, temanya. Nah, temanya itu istri apa tuh ya? Saya kok jadi lupa. Ci Ailing bisa tampilkan? Nah, istri pencari nafkah, suami yang berselingkuh. Wow, luar biasa ya. Ini pasti menjadi istri dambaan setiap suami kelihatannya. Ya, karena istri yang mencari nafkah, suami yang ngabisin, pakai selingkuh lagi. Jadi artinya suami selingkuh dari uang sakunya dari istri. Luar biasa. Baik, sudah bergabung dengan kita Ibu NN, sudah bergabung? Sudah. Suaranya? Sudah. Oh, Shalom. sudah. Shalom Ibu. Apa Halo kabar? semuanya, luar biasa. Iya. Sehat selalu semuanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan Ibu sudah bergabung dengan kami. Saya panggil Ibu NN saja ya untuk menyamarkan ya identitas Ibu. Ibu punya anak berapa hari-hari ini? Satu. Satu anak ya. Laki apa perempuan, Bu? Cewek. Cewek. Oke. Baik ya. Ibu tidak perlu memperkenalkan diri, namanya siapa, rumahnya di mana, nggak perlu ya Bu ya. Silahkan Ibu bisa bersaksi bagaimana proses yang Ibu alami dan bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ibu. Silahkan Bu. Ya, saya bersyukur dikasih kesempatan sama Ibu Eli untuk menyaksikan bahwa Tuhan yang hidup yang saya sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Apa yang selama ini saya nggak pernah mikir, tiba-tiba badai tsunami kehidupan saya waktu itu terjadi dalam kehidupan saya. Yang memang asalnya saya dari muda itu memang sudah bekerja. Jadi kuliah sampai sekarang pun saya tetap bekerja. Nah, setelah itu dengan pekerjaan yang saya miliki, nah itu saya sampai ya puji Tuhan saya diberkati rumah apa segalanya yang saya miliki yang belum pernah saya miliki itu akhirnya saya dapat. Nah, tapi tiba-tiba di suatu hari itu tiba-tiba saya nggak ngerti kok ada apa namanya di rumah itu ya toh yang rumah saya beli itu tiba-tiba kok ada isu bahwa suami ada selingkuh dan punya anak. Nah, padahal waktu itu memang saya nggak merasakan sih ada seperti kejadian seperti itu. Cuman saya di antara sadar nggak sadar seperti mimpi. Cuman waktu itu memang saya selama 3 bulan saya cek ternyata benar-benar suami selingkuh dan punya anak. Dan itu sama pegawai yang dilakukan dengan pegawainya sendiri, pegawai toko saya. Nah, di situ saya merasa benar-benar syok dan saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan dan semua anak, keluarga semuanya menuntut saya untuk cerai. Dan memang waktu itu keputusan yang saya ambil, saya kepingin cerai. Ya toh, dan pekerjaan yang saya sekarang ini juga diberkati Tuhan luar biasa gitu ya. Nah, secara manusia saya tidak kuat dan tidak mampu untuk menghadapi ini karena dalam keadaan yang tiba-tiba itu menjadi apa namanya suami ingin menceraikan saya karena dia merasa malu atau gimana karena selama ini kan yang bekerja semua apa tuh kan saya. Jadi dia merasa ini dia ngomong ya sudah aku mau cerai gitu. Tapi waktu itu Tuhan bicara jelas sama saya dan memang awalnya saya memang mau cerai karena saya merasa wong saya juga bekerja, ya toh. Yang selama ini saya mencukupi semua, ya toh. Ngapain apa yang harus saya lakukan dan hasilnya pun sorry saya nggak ini nggak ada
nafkah yang saya terima dari dia. Nah, dengan kaki saya berdiri pun saya bisa dan mampu. Secara manusia itu kekuatan saya waktu itu. Tapi tiba-tiba Tuhan benar-benar tegur saya, ya toh, saya harus benar-benar nggak boleh cerai. Waktu itu benar-benar saya merasa bingung apa yang harus saya lakukan, tapi semuanya mendukung saya cerai. Nah, akhirnya saya ketemu dengan Ibu Gembala, Bu Eli di PD Victory yang mendukung, mensupport saya. Nah, akhirnya sambil proses itu saya mendekatkan diri sama Tuhan. Memang nggak mudah. Jatuh bangun, iya. Tapi saya tetap pegang janji Tuhan dalam hidup saya bahwa Tuhan yang akan menuntun saya, Tuhan yang akan berjalan dengan saya, dan Tuhan akan memberkati saya. Dan itu memang terjadi hari-hari ini secara luar biasa dan dahsyat. Orang mengalami dalam arti masa pandemi ini, itu benar-benar Tuhan itu membukakan hal-hal yang apa enggak pernah saya pikirkan, apa yang enggak pernah saya bayangkan, Tuhan itu kasih yang luar biasa banget. Dan di situ saya merasakan benar-benar pemulihan dalam hidup saya. Waktu itu saya benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan, ya toh. Ketika saya mengampuni dan saya menjadi berkat buat keluarga saya, menolong keluarga saya untuk juga anak saya, untuk sekarang juga bisa mengasihi papanya, ya toh. Dan itu suatu anugerah yang luar biasa yang secara manusia itu nggak pernah kebayang karena waktu itu benar-benar anak saya sudah pernah ngusir papanya itu berkali-kali. Secara manusia itu sudah nggak mungkin saya bisa berdiri dan bersatu itu nggak mungkin. Nah, di situ Tuhan pulihkan saya hari demi hari, lepas hari itu Tuhan kasih reward ke saya bahwa setelah saya mengampuni, saya rela meskipun dibentak-bentak apapun saya bukan menikmati contoh misalnya kalau pulang gitu, dia pulang dari kerja gitu ya, dari toko. Nah, itu minta makannya tuh seperti bentak-bentak. Saya sampai kaget Tuhan. Aduh, rasanya saya nggak bisa pikir. Saya ini sorry ya yang nyediain, ya masih kena makian, masih kena bentaan. Ya secara manusia itu sakit. Tapi saya mau belajar, saya mau tunduk, saya mau taat. Apa yang Tuhan kasih ke saya, firman itu saya lakukan. Dan firman itu benar-benar hidup dan benar-benar nyata. Setiap kali firman itu masuk dalam hidup saya lakukan. Pasti Tuhan itu kasih reward ke saya. Memang sakit, memang nggak bisa diomong dah. Pokoknya benar-benar gimana itu rasanya saya enggak secara manusia saya enggak mampu dah, tapi ya itu kekuatan firman itu yang menguatkan saya, membangkitkan saya untuk saya tetap maju, tetap saya bisa mempertahankan keluarga saya, dan saya percaya step by step, hari lepas hari ada perubahan yang dahsyat dalam suami saya, anak saya. Saya percaya Tuhan terlalu baik dan terlalu dahsyat buat saya. Bagi setiap kita semua anak-anaknya yang selalu mengandalkan Tuhan, dan terlebih itu kita lebih dekat, intim masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Nah, ini kesaksian saya, biar semua saudara semua benar-benar kuat, tetap bertahan, ya toh, tetap ikuti suara-suara Bugem yang selalu memotivasi kita juga, ya toh. Kadang-kadang beliau ini orang yang super banget deh. Ya toh, kadang-kadang menguatkan kita, ya toh. Dan beliau ini kadang-kadang responnya begitu cepat kalau kita minta tolong tuh benar-benar. Nah, sorry ya, kadang tuh jarang ya ada yang seorang Bugem yang ya berkelimpahan seperti ini, tapi hatinya dia humble banget gitu loh ya. Nah, saya mengimbau semua teman-teman tetap bersekutu di PD Victory yang luar biasa, diberkati di mana-mana. Dan terlebih Bu Eli lebih lagi diberkati menjadi berkat. Nah, tetap bertahan, tetap maju, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Iya, jangan live dulu, Bu. Sabar Ah, dulu sebentar. ya, Bu, hari-hari ini bahagia? Bahagia sekali? luar biasa. Sangat bahagia ya? Dulu Amin. nggak bisa bahagia ya? Dulu nggak bisa bahagia ya? Sekarang bahagia ya? Ya, nggak bisa lah, karena kan, apa namanya, sakit lah ya. Iya. Ya toh, sakit banget Oke. lah, apalagi kan dipampang di toko gitu lah ya. Ya tahu Oke, sendirilah. pertanyaan saya begini, Bu. Heeh, Kan yang cari uang ibu. Nah, heeh. suami itu dapat dari mana uangnya? Dia bisa berselingkuh kan harus butuh uang tuh. Nah, Ya, itu dari mana, ya Bu? kadang ya minta lah. Ya saya nggak ngerti waktu itu ya minta buat ini, buat itu kan saya nggak ngerti. Ya tahu Oh, waktu itu alasan untuk nutupin uang sewa toko lah, apalah. Ya tahu saya nggak ngerti karena saya memang sih orangnya kan orangnya tulus dan cuek. Dalam arti cuek itu, oh ya, misalnya dia bilang, oh ya aku buat bayar toko. Ya, oh saya pikir memang iya. tokonya sepi, nggak bisa bayar sewa. Oh ya saya Oke. kasih, ya toh. Nah itu terus-terusan saya juga nggak ngerti gitu loh. Oh. Jadi ya, Ternyata ya, dia ya. memanfaatkan ibu karena ibu nggak tanya dengan teliti begitu ya. Ah, Kemudian ya pokoknya dia minta duit dikasih aja. Waduh, luar biasa ya. Istri yang sangat luar biasa ya. Nah, pertanyaan saya lagi, Bu. Terus ya. apa ibu waktu itu ketika sudah tahu suami berselingkuh, kan ibu yang mencari nafkah. Ibu pernah nggak terbersit untuk ikut-ikutan, kan sekarang lagi ngetren tuh, cari-cari berondong gitu ya, brownies Enggak ya, berondong tangis ya. lah. Enggak lah, saya cari Tuhan Yesus. Nyari hadirat Wah, Tuhan terus. oh luar biasa. Heeh, Jadi nggak pernah iya. berniat seperti itu ya? Enggak lah, enggak Haleluya, ada. nggak pernah berniat ya. Nah, saya Enggak ini lah. sering nonton sinetron tuh, Bu, sering nonton sinetron ya. Mungkin ibu-ibu tuh Iya. ada tuh jam berapa Heeh, itu ya, ada sinetron FTV-nya itu kan. heeh. Lagunya tuh Enggak yang gini pernah kan kalau nggak lihat. salah. Tahu ya? Yang ku Enggak pernah lihat. menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Ini kok sekarang pengalaman ini saya dengar langsung dari ibu ya, haleluya. Dan ya teman saya sempat ngomong begini katanya, waktu Heeh. melihat tema ini, katanya kan kalau istri itu tulang rusuk ya, kok ini istrinya tulang punggung katanya begitu ya, haleluya. Ya, Tapi jadi ya itu ada rencana Tuhan lah ya. betul. Heeh. Justru dengan pengalaman begini, ibu semakin dekat ya sama Tuhan ya. Iya, benar-benar. Tuhan, saya benar-benar rindu terus masuk dalam hadirat Tuhan akhir ini, dan Tuhan begitu dahsyat sampai rasanya, aduh tiap hari nggak kepingin lepas dari hadirat Tuhan itu aja. Wah. Benar-benar Perubahan suami kepingin. bagaimana Bu? Perubahan suami sekarang? Ya, lebih kata-kata dalam arti itu lebih, apa namanya, dia lebih perhatian gitu ya, lebih perhatian juga sama anak-anak, sama anak saya lebih, apa namanya, ya lebih dekat juga, ya toh. Heeh, jadi kan, Hmm. apa namanya, ya banyaklah ya perubahan-perubahan ya toh, dia juga lebih rohaninya lebih bertumbuh juga lah ya, karena dia lihat kan, misalnya jam 2 pagi, jam 3 pagi saya kan nyembah Tuhan, ya sambil nangis-nangis, teriak-teriak gitu nyembah apa, puji-puji gitu ya, dia bangun, tapi nggak tahu ikut apa enggak ya, saya nggak peduli, yang penting kan biar rohnya, telinganya dia dengar kalau saya nyembah Tuhan. Tapi Tuhan Wah. pastilah jawab doa saya karena itu kan, perubahan saya juga kan harus dilihat juga ya. Jadi perubahan sehari-hari saya, sama dia biasanya kan saya bekerja itu kan, nggak pernah ngelayan dalam arti makan apa itu kan saya nggak pernah nyiapin. Nah, setelah itu saya belajar untuk nyiapin ya atau buatin Hmm. minum, ya teh apa itu saya buatin. Jadi belajarlah. Jadi apa yang selama ini saya nggak pernah lakukan, saya lakukan. Memang sakit memang, cuman saya mau belajar, mau tunduk, taat itu aja yang penting. Karena Ibu Gembala kan sering ngomong, kamu taat, kamu tunduk, kamu lakukan yang baik, kamu perlakukan yang baik, pasti ada perubahannya. Tapi puji Tuhan, ya, perubahan itu ada. Oke. Sekarang Ya, yang terakhir, pertanyaan terakhir. ya. Anak sekarang gimana apa namanya kepada papanya dan kepada mamanya sekarang bagaimana ininya? Apa Waktu responnya sekarang ya? dulu sih memang berontak ya, tapi puji Tuhan sih sekarang dia lebih nonjolnya itu lebih dekat sama papanya daripada saya. Karena kan Wah. kali cewek lebih dekat sama papa ya. Jadi Hmm. dikit-dikit itu mesti ada masalah apa, mesti dia bilang, "Pak, ini gimana? Pak, gimana?" Hmm. Jadi
Jadi misalnya dia kan, saya orangnya lebih nggak sabaran, dalam arti saya nggak bisa gini, papanya, oh Iya. ya gini ya. Jadi lebih dekat gitu. Justru dengan papanya yang dulu sempat kecewa, tapi sekarang justru lebih dekat, lebih percaya Ya, ya sama ya, papanya. ya Wah, berarti kadang-kadang ini itu dia hmm, ini kalau misalnya papanya pulang gitu dari kerja malam gitu ya, dia anaknya bilang, "Ma, papa itu tak beliin, tak gojekin ini ya." Nah, jadi dia Pak, itu loh Pak, Gojek apa gitu ya, misalnya beli hmm, martabak malam, "Ayo makan." Dia makan berdua, makan sama-sama gitu. Jadi oke. makan di kamar berdua gitu, ya puji Tuhan Wah, lah, luar biasa. berarti anak itu benar-benar melihat perubahan dari seorang papanya yang dulu Amin. sempat salah jalan dan akhirnya Iya. bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Ini luar biasa. Amin, Oke, amin. puji Tuhan, Amin, puji Tuhan. amin. Luar biasa. Terima kasih Ibu Makasih. NN yang sudah menjadi berkat buat setiap kita. Kita percaya Amin. bahwa kesaksian Ibu sungguh-sungguh menjadi sesuatu pelajaran yang penting buat setiap ibu-ibu dan bapak-bapak di tempat ini juga ya. Puji Tuhan. Amin. Oke, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Terima Tuhan kasih. Yesus dahsyat. Ya, oke. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari kesaksian lagi, sorry. Firman Tuhan, sharing firman Tuhan dari hambanya, Ibu Gembala kita, Ibu Kelly Kurniawati ya. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini, buat kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan firman ini akan menjadi kekuatan buat kami untuk berdiri teguh di akhir zaman, menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tetap percaya dan berharap bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan keluar pemulihan yang indah. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom, ada sukacita. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa ya, semua bisa dengar? Oke, ya. Kita percaya tadi kesaksian itu, kalau saudara secara daging, ya, waktu dia datang pertama kali sama saya, bayangkan ya, kalau dia mungkin tadi ceritanya agak sedikit gugup, ya, dari awal yang bisa beli rumah dia, yang cari uang dia, ya. Pada waktu dia cerita, dia bilang gini, selama suami saya tidak ketahuan selingkuh, saya masih bisa rela, karena dia cinta, katanya sama suaminya. Ya sudahlah, suami tidak bisa menghasilkan uang, saya bisa menghasilkan uang, ya sudahlah, karena dia cinta. Tapi ketika prahara terjadi, terbongkar suaminya selingkuh sampai punya anak, keputusan itu tidak gampang, saudara. Karena semua keluarganya, anaknya mendukung untuk cerai. Toh cerai, mama masih bisa berdiri. Karena selama ini penghasilan mamanya itu bisa mengcover seluruh setiap bulan apa yang dihabiskan, biaya-biaya rumah, semua itu istri yang nanggung. Ya, kalau saudara lihat secara roh, mungkin secara daging, mungkin rasanya kita kepingin, saya biarpun tidak ada suami loh, bisa hidup loh, bisa berdiri loh. Tapi kita percaya hari ini yang Tuhan mau, bukan masalahnya kita bisa hidup tanpa suami atau enggak. Tapi yang jadi pilihan waktu itu saya cuma berkata, apakah kita mau taat sama kebenaran atau kita hari ini mau lari dari kenyataan dan kita milih, kita melanggar kebenaran. Ya, waktu saya sharing firman di IG Live, waktu saya bicara satu peneguhan, di situ banyak WhatsApp masuk ke saya, ibu-ibu khususnya, bilang gini, Bu Eli, terima kasih buat rema firmannya, sehingga itu membuat kekuatan. Saudara tahu waktu itu saya kasih rema apa? Kalau waktu itu pengalaman hidup saya, ketika saya disakitin, ketika hati saya, daging saya sakit, saya selalu melihat ke atas. Saya selalu melihat, saya bilang gini, Tuhan saya sakit. Tapi ketika saya melihat ke atas, Engkau tersenyum melihat apa yang saya lakukan. Dan di situ itu menjadi praktek yang membuat saya konsisten untuk mengalahkan daging saya. Saudara lihat di Roma 8 ayat 5 dan 10. Ya, kita lihat baca sama-sama Roma 8 ayat 5 dan 10. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ketika kita memikirkan hal yang dari daging, secara daging, ya mungkin menurut saya dan Ibu NN, rasanya keterlaluan.
Secara daging rasanya kepingin berontak, apalagi ketika posisi suami selingkuh sampai punya anak. Itu enggak main-main, saudara. Secara harga diri, secara hati, itu rasanya sudah kelewatan, saudara. Sakitnya luar biasa. Kalau cuma sekedar selingkuh masih oke, tapi pada posisi kalau sudah sampai dikhianati punya anak, itu bukan perkara yang mudah. Tapi ketika kita percaya firman hari ini, kalau kita menurut daging, maka kita akan memikirkan hal yang dari daging. Hari ini saya dan Ibu NN, saya berdiri untuk memikirkan hal-hal yang dari roh. Artinya saya cuma memikirkan apa yang Tuhan mau. Secara daging, kalau memikirkan secara daging, kita berdua kepingin rasanya pisah aja. Jauh lebih baik daripada sakit. Tapi kalau kita memikirkan hal yang dari roh, artinya kita memikirkan kepentingan Tuhan. Hari ini itu yang membuat alasan kita di tengah keadaan sakit seperti apapun hari ini, kita cuma memilih bertahan untuk memikirkan kepentingannya Tuhan. Kita bertahan karena kita tahu hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini adalah menyelesaikan kehendaknya. Secara daging sakit. Coba lihat ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, memang tubuh itu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Saudara dan saya hari ini melewati proses itu karena Tuhan sedang berusaha mematikan yang namanya tubuh. Mati secara diri sendiri. Kedagingan saudara mulai hari-hari ini, Tuhan sedang bentuk di mana kedaginganmu makin berkurang, rohmu yang makin bertambah. Dan saya cuma ingatkan pada waktu itu, saya ingat betul, Ibu NN cuma berkata gini, suami saya hina Bu Eli. Secara perbuatan dia sudah keterlaluan. Pekerjaannya saya yang menghasilkan uang. Dan saya cuma ingat di Matius 25 ayat 40 yang selalu saya sharingkan buat ibu-ibu. Ketika kita melayani orang yang paling hina, kita sedang melayani Tuhan. Amin, saudara. Ini ayat yang menjadi pegangan saya sampai hari ini. Saya selalu share ayat ini. Saya bilang gini, memang perbuatan suamimu hina. Secara daging hina, saudara. Kalau memikirkan secara daging hina, keterlaluan, kelewat batas, sudah tidak kerja, ya sudah punya selingkuhan, masih punya anak, saudara. Kelewatan tidak ada secara daging. Tapi kalau kita memikirkan bahwa firman Tuhan berkata, kita mau melakukan ini karena kita mau melayani Tuhan. Balik lagi, roh. Kalau Kristus memang hidup di dalam hidupmu, tubuh ini sudah mati secara dosa. Tapi hari ini keinginan itu adalah memikirkan apa yang menjadi kepentingannya Tuhan. Yuk kita buka lagi. Ini ayat Matius 12 ayat 25. Waktu itu saya baca ayat ini ayat peneguhan juga buat saya. Yuk kita buka sama-sama, supaya di akhir zaman saudara punya pemikiran mindset yang berubah hari-hari ini. Jangan kita jadi anak Tuhan, gampang dibodoh-bodohi iblis. Matius 12 ayat 25 yang berkata seperti ini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Hari ini ibu-ibu sebagai penolong, yuk kita semua berfungsi sebagai penetral. Jangan sampai rumah tanggamu terpecah-pecah karena hanya memikirkan hal daging. Sakit hati itu daging, saudara. Diinjak-injak harga diri itu berbicara apa? Daging. Saudara, hari ini suami sampai punya anak, saudara marah, urusan daging. Hari ini mungkin usahamu lagi sepi. Saudara mulai memikirkan daging dan daging, gimana caranya. Saudara perlu tahu bahwa urusan makan, minum, dan pakaian, Tuhan tahu bahwa saudara dan saya memerlukannya. Urusan daging pun Tuhan tahu bahwa saudara dan saya bukan tidak perlu. Tuhan berkata di firman-Nya di Matius 6, aku tahu bahwa engkau memerlukannya. Bahkan Tuhan itu mencukupkan
Apa yang saudara butuhkan, itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hari ini jangan sampai rumah tanggamu terpecah-pecah hanya karena saudara dan saya memikirkan perkara-perkara yang dari daging. Daging Tuhan, daging terus. Pikirkan hal yang hari ini, memikirkan roh. Apa Tuhan di balik semua masalah ini? Mungkin ada suami yang selingkuh, keuangan yang lagi arahnya menurun, usaha yang sepi. Kalau kita memikirkan secara roh, kita akan berpikir positif. Kita akan berpikir, Tuhan, Engkau ada di dalam setiap musim hidupku. Yang Kau izinkan hari ini, walaupun keuanganku terpuruk, rumah tanggaku terpuruk, tapi aku percaya bahwa Tuhan punya tujuan supaya hidup rohku makin menyala-nyala. Itu yang harus saudara lakukan. Amin. Yuk kita hari ini di akhir zaman, jangan mau iblis mulai masuk di dalam rumah tangga yang terpecah-pecah. Karena firman Tuhan berkata, kalau rumah tangga terpecah hanya urusan daging, saudara dan saya tidak dapat bertahan. Orang yang bertahan sampai kesudahannya itulah yang akan selamat. Amin, saudara. Yuk kita ayat di Efesus 4 ayat 1 dan 2. Saya nggak banyak-banyak ya, saudara. Akan bahas bagaimana hari-hari ini. Yuk kita jangan pikirkan daging dan kita lah hari ini hidup terus dalam keterpurukan. Karena pikiran saudara cuma daging, makan, minum, pakaian, harga diri, sakitnya hatiku, amarah, dendam. Itu semua cuma kepemikiran tentang daging. Mulai pikiran secara roh. Amin, saudara. Buah-buah roh, sabar, penguasaan diri, lemah lembut, rendah hati, mulai diciptakan. Ini yang membuat Tuhan disenangkan. Ya. Saudara buka Efesus 4 ayat 1 dan 2 ya. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, ya. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara dan saya ada 3 poin yang akan saya bahas hari ini. Saudara lihat ya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Artinya saudara dan saya hidup hari ini di dalam satu panggilan Tuhan. Yang kedua adalah karakter Kristus, yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yang ketiga adalah gaya hidup Kristus. Di balik semua proses ini, kita percaya gaya hidup Kristus apa? Kasih dalam hal saling membantu. Hal yang akan saya bahas adalah yang pertama, yaitu bagaimana saudara dan saya hidup di dalam panggilannya. Kenapa saudara berpikir jadi orang Kristen kok bodoh amat? Ya Bu Eli ngajarin enggak salah toh Bu Eli. Sudah punya suami seperti itu, masa Bu Eli masih dipertahankan? Enggak ada loh nilainya Bu Eli. Hina. Masa Tuhan itu enggak mengerti. Tuhan mengerti Bu Eli, walaupun mau pisah mengertilah Bu Eli. Sering kali kita berpikir seperti itu, tapi coba kita belajar dari bagaimana hidup dalam panggilan Kristus yang pertama. Ya, yang pertama buka 1 Petrus 3 ayat, setelah itu selesai ya. 1 Petrus 2 ayat 20 dan 21. Supaya saudara dan saya hari ini, apa panggilan saudara sebagai pengikut Kristus. 1 Petrus 2 ayat 20 dan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Hari ini panggilan yang pertama, menderita saat berbuat baik. Tidak gampang saudara. Kalau menderita saat berbuat baik, pasti banyak orang yang protes. Tapi firman Tuhan berkata, untuk itulah kamu dipanggil, supaya kamu mengikuti jejaknya Kristus.
karena Kristus juga menderita saat berbuat baik. Kita semua hari ini sadar kenapa proses ikut Kristus itu tidak mudah, saudara. Karena proses ikut Kristus yang pertama panggilannya menderita di saat berbuat baik. Bahkan 1 Petrus 3 ayat 17 berkata, adalah lebih berbahagia jika kita menderita karena berbuat baik daripada kita menderita karena berbuat dosa. Artinya saudara dan saya, sesuatu yang hari ini membuat saudara sakit di saat saudara hari ini hidup baik, sudah baik loh Bu Eli. Sudah cari nafkah loh Bu Eli. Rumah aja beli sendiri. Mungkin saudara berpikir hari ini ikut Kristus sudah baik loh Bu Eli. Saya itu tidak ikut nipu kanan kiri. Saya buka usaha jujur. Tapi toko sebelah yang tidak jujur diberkati Bu Eli. Lah saya yang jujur kok malah menderita toh Bu Eli. Saudara mungkin berpikir seperti ini. Tapi inilah panggilan Kristus supaya kita mengikuti jejaknya. Amin, saudara. Yuk yang kedua, panggilan apa, saudara? Buka 1 Petrus 3 ayat 9. Saudara dan saya malam ini kita mengerti. Jangan sampai iblis membodoh-bodohi. Bodoh diinjak-injak harga diri. Kayak jadi keset. Bodoh. Tapi malam ini kita bisa menangkal dengan kebenaran. Aku tahu aku menderita saat berbuat baik. Karena aku selagi memikirkan hal-hal yang dari roh. Aku sedang memikirkan, menyelesaikan panggilanku sampai di garis akhir untuk aku mengikuti jejak-jejaknya Kristus. Amin. Amin, saudara. Kalau jejak daging kita tidak mau, saudara. Siapa yang mau menderita saat berbuat baik? Tidak ada, saudara. Yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 9 yang berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ternyata yang pertama tadi panggilan kasih karunia. Ikut jejak Kristus, menderita saat berbuat baik. Yang kedua panggilannya tidak enak lagi. Tapi panggilan untuk memperoleh berkat. Yaitu apa? Tidak boleh membalas saat diperlakukan tidak adil. Dicaci maki, diperbuati jahat. Tidak boleh membalas, justru malah disuruh apa? Hendaklah kamu memberkati. Sulit enggak, saudara? Sudah dibalas jahat, ya kita sudah baik, tapi firman Tuhan berkata, jangan membalas, hendaklah memberkati. Enggak boleh balas, masih disuruh memberkati. Sulit enggak, saudara, ikut Kristus? Sulit, saudara. Tapi kita percaya kalau kita mau komitmen setia bayar harga rasa sakitnya, kita itu sedang terpanggil bukan untuk dipermalukan, tetapi terpanggil untuk menikmati berkatnya Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama tadi terpanggil untuk memperoleh kasih karunia, anugerah. Makin kita rela menderita saat berbuat baik, anugerah kasih karunia-Nya terus diberikan buat kita. Kalau saya hari ini bisa bertahan, itu karena ada anugerah. Makin saya ikuti panggilannya, ya sudah enggak apa-apa Tuhan. Walaupun sudah berbuat baik, masih menderita, saya siap jalani. Saya mampu. Kenapa? Karena makin saya siap, Tuhan makin kasih saya anugerah yang luar biasa. Kalau berbicara anugerah, tidak ada seorang pun yang berkata, Tuhan cek berate. Kita percaya bahwa semua tidak akan melampaui kekuatan. Dan hari ini yang kedua, panggilan. Saudara dan saya kepingin diberkati. Makanya kalau ada orang yang caci maki, ada orang yang tipu saudara, hari ini ada orang yang jahat terhadap saudara. Panggilan saudara memperoleh berkat sedang terjadi. Tuhan aku mau taat, nggak mikirkan daging. Kalau daging sudah kepingin saya jotos Tuhan, sudah kepingin saya pukul, saya balas, saya tinju, atau saya balas fitnah.
seperti saya, kepingin rasanya balas. Tapi ketika kita belajar memikirkan hal-hal yang dari roh, karena kita tahu bahwa hari-hari ini kita mau mematikan diri kita sendiri atas semua dosa-dosa kita, maka apa yang kita lakukan? Ya wis Tuhan, kalau dia fitnah aku, dia fitnah saya, dia sakiti hati saya mau taat Tuhan, saya mau memberkati Tuhan, saya tidak mau balas Tuhan, sudah pembalasan itu adalah hakmu, mau diampuni masih disakiti, diampuni difitnah, diampuni masih terus ditindas Tuhan, tidak apa-apa, aku sedang menyelesaikan panggilanmu untuk menikmati berkat. Siapa yang tidak mau menikmati berkat Tuhan hari-hari ini? Kita semua lagi kejar berkatnya Tuhan. Kita mau berlomba-lomba, tapi masalahnya kita tidak ngerti. Waktu kita terpanggil, disakiti, kita balas. Akibatnya Tuhan bilang gini, lah mau diberkati gimana? Wong sudah disiapkan berkat kok ya balas. Harusnya saudara dan saya hari ini jangan membalas. Justru hari-hari ini berkati, doakan. Orang-orang yang menyakitimu itu bukan diberkati, oh dikasih uang, enggak. Memberkati itu didoakan. Jangan dikutuki, biar bangkrut, biar kena stroke. Jangan, saudara. Tapi kita harus melepaskan berkat Tuhan, walaupun dia nyakiti aku tetap mau memberkati dia. Berikan hidupnya Tuhan, bawa hidupnya mengenal jalan keselamatan, berkati rumah tangganya, berkati usahanya. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Yuk kita hari ini jangan mau dibodohi iblis. Kita tahu bahwa kita sedang memikirkan perkara-perkara yang dari roh asalnya. Kita bukan lagi memikirkan daging yang sakit. Amin. Bukan lagi memikirkan makan, minum, dan pakaian yang memang Tuhan sudah tahu bahwa saudara dan saya memang memerlukannya. Selama ada di dunia ini, Tuhan pasti memelihara saudara dan saya lebih dari cukup. Amin, saudara. Yang ketiga, panggilan ketiga, yuk kita lihat Galatia 5 ayat 13 ya. Galatia 5 ayat 13. Layani ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, lihat saudara, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang ketiga, panggilan saudara untuk orang yang merdeka adalah hari ini layani siapapun, bantu siapapun hari ini dengan kasih. Artinya saudara dan saya hari ini jangan hidup di dalam kebencian. Ya, jika seseorang melayani seorang tidak dengan kasih, itu berarti berdosa. Hari ini panggilan saudara dan saya sebagai orang yang merdeka, tetap milikilah kasih. Layani, walaupun orang ini jahat, suamimu mungkin suami yang kasar, suami yang mulutnya kasar, KDRT, siapapun mertua yang bawel, tetap panggilan saudara dan saya sebagai orang-orang yang merdeka. Tetaplah memiliki kasih dan layanilah seorang dengan yang lain, tetap dalam kasih-Nya Tuhan. Amin, saudara. 3 hal hari ini, saudara. Ketika saya berusaha melayani dengan kasih, saya tahu saya sebagai orang yang merdeka. Waktu itu suami saya menyakiti saya. Tuhan bilang gini, pasang mulai hari ini, wajahmu bukan lagi wajahku Daniel. Kalau dulu suami saya pulang kerja, saya marah, wajah saya sudah kayak Daniel. Tapi ketika Tuhan bilang gini, tetap layani dengan kasih. Tetap layani dengan kebaikan. Di situ saya mulai memasang wajah saya ketika ketemu suami saya tetap tebar pesona. Saya senyum pepsoden, saudara. Saya selalu menyediakan yang terbaik. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini buat saudara dan saya untuk teguh hari ini. Amin, saudara. 3 hal panggilan. Yang pertama apa, saudara? Panggilannya, ya, Pak, menderita saat berbuat baik. Itu adalah panggilan kasih karunia. Panggilan yang mulia. Karena di balik rasa sakitmu menderita, ada kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah panggilan berkat.
Ya, panggilan berkat itu apa, saudara? Pada waktu orang mencaci maki kamu, pada waktu orang jahat atas hidupmu, tapi engkau tetap berbuat baik, tidak membalas, bahkan engkau tetap memberkati dalam doa-doamu. Itulah panggilan berkat yang kedua. Yang ketiga adalah panggilan orang-orang yang merdeka. Kalau sebagai orang yang merdeka, saudara tidak akan takut menghadapi apapun. Ketika kasih itu Allah sendiri ada di dalam hidupmu dan engkau bisa memberikan yang terbaik buat setiap orang, itulah kemenangan. Amin, saudara. Yuk buka ayat yang terakhir, satu ayat, ya, Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Setelah itu benar-benar selesai, ya. Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Mungkin saudara berpikir gini, Tuhan kenapa ya jadi orang Kristen itu kapan enaknya? Ya, saudara enggak perlu takut. Ayub itu separah apapun, pada akhirnya Tuhan pulihkan enggak? Pulihkan enggak? Walaupun hancur lebur loh saudara. Tapi Tuhan pulihkan enggak pada akhirnya? 2 kali lipat. Bahkan kalau saya merenungkan Ayub, di akhir perjalanan hidupnya bukan lagi 2 kali lipat saudara. Kenapa? Karena di akhir perjalanan Ayub, Tuhan itu memulihkan Ayub sampai dia melihat keturunan keempat. Berarti 2 kali lipat itu di awal pemulihan. Saya percaya sampai keturunan keempat lebih saudara dari 2 kali lipat. Itulah Tuhan saudara dan saya yang tidak pernah berhutang. Makanya hari ini kalau ngalami proses baik keuangan, ngalami proses rumah tangga, disakitin, tetaplah bertahan hari ini. Jangan sampai rumah tanggamu terpecah-pecah hanya karena masalah keuangan, hanya karena masalah ada pasangan orang lain pihak ketiga, hanya karena masalah suami yang kasar, suami yang pelit, saudara sudah mulai memikirkan daging lagi. Mulai hari ini, bawa semua untuk memikirkan roh dan roh. Amin. Kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada kepentingan daging saudara dan saya. Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Lihat ini ayat ya. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar saudara dan saya untuk apa saudara? Kebaikan. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Hari ini jangan diintimidasi iblis bahwa ikut Kristus susah. Ikut Kristus itu tidak pernah bahagia. Siapa yang bilang? Hari ini semua proses itu cuman supaya ada saudara dan saya yang pertama ikut ambil bagian di dalam kekudusannya. Amin. Yang berikutnya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Lihat saudara, hari ini ambil bagian dalam kekudusannya, saudara akan menghasilkan buah kebenaran. Yang ketiga, ada damai. Ini yang saya hidupi hari-hari ini. Walaupun masalah belum sepenuhnya pulih, kenapa saya bisa berbahagia, bersuka cita, tidur ngorok, makan banyak? Karena saya tahu hidup saya hari ini ikut bagian dalam kekudusan Kristus. Saya sedang belajar untuk 9 buah roh di dalam hidup saya. Mulai saya hidupi, mulai saya tumbuhkan terus. Dan itu yang membuat hidup saya merasa damai. Amin, saudara. Saya tidak mau hidup dalam kekudusan. Saya tidak mau hidup dalam buah-buah daging. Sehingga hidup saya merasa hidup yang tidak penuh damai. Dan ada kata yang luar biasa. Kenapa hari ini, saudara, hidup itu rasanya ikut Kristus? Kok terus-terusan, toh Bu Eli? Susah. Kapan senangnya? Lihat ada kata ini. Saudara lihat. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Itu kata kunci. Orang dilatih jadi lebih dari pemenang. Itu perlu latihan terus, enggak, saudara? Saudara pikirkan hari ini, jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Kalau saudara dan saya kepingin jadi pemenang yang handal,
saudara dan saya kepingin lebih dari pemenang, pasti yang namanya latih. Dilatih dengan masalah, dilatih dengan orang-orang yang menjengkelkan, dilatih suami yang tiba-tiba selingkuh, ada pihak ketiga, ada orang yang menfitnah saudara, mungkin usahamu yang tiba-tiba 2 bulan yang lalu diberkati, hari ini arahnya jatuh. Ada orang yang bawa lari uangmu. Itu artinya kata kita sedang dilatih, saudara. Saya bersyukur. Hari itu saya marah sama Tuhan. Kok bisa suami saya yang baik tiba-tiba selingkuh? Tapi hari ini saya berkata, Tuhan terima kasih buat latihan yang membuat sedap-sedap nikmat, latihan yang membuat sakit berdarah-darah. Saya bersyukur loh buat suami saya sebagai alat Tuhan melatih saya. Saya bersyukur dengan hadirnya orang yang menyakiti rumah tangga saya sangat dilatih oleh Tuhan. Sehingga saya berkata, terima kasih Tuhan. Kalau tidak ada suami yang selingkuh, kalau tidak ada orang yang berusaha merusak rumah tangga saya ini tidak ikut ambil bagian dalam kekudusan-Mu. Tapi hari ini saya sangat dilatih. Saudara perlu tahu, hari ini hidup di akhir zaman. Iblis sedang melatih untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sementara saudara mau nuntut Tuhan, nyaman. Dalam pertandingan ini kita tahu bahwa akhir zaman, pertandingan saudara bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Iblis dengan tipu dayanya. Iblis tahu waktunya sudah semakin dia makin melatih, dia makin membangun satu kekuatan untuk membuat saudara hancur. Sementara saudara dan saya, kalau dilatih Tuhan dengan masalah, saudara marah sama Tuhan. Saudara bilang gini, Tuhan tidak adil, Tuhan jahat. Kok orang ini bisa enak, saya yang sudah taat, saya yang sudah baik, saya yang sudah hari ini difitnah Tuhan. Kenapa? Ini kata kunci hari ini. Mulai hari ini, ucap syukur. Hari ini saudara dan saya sedang dilatih. Supaya saudara dan saya ketika latihan itu terus diberikan, saudara akan jadi orang Kristen yang kuat, saudara. Yang handal di akhir zaman. Menghadapi tipu daya iblis, saudara akan terlatih. Kenapa? Karena saudara sudah ikut ambil bagian dalam kekudusan Kristus. Sehingga saudara hari ini, kalau mau jatuh dalam dosa dengan penawaran dunia, saudara mikir 1000 kali. Ini waktunya saudara dan saya hidup jangan nuntut zona nyaman terus. Izinkan Tuhan melatih hidupmu melewati masalah. Tidak apa-apa Tuhan. Hari ini masalahku belum selesai. Aku tetap akan ikut apa yang Tuhan mau. Aku cuma memikirkan roh dan roh. Aku cuma memikirkan kehendak-Mu. Aku cuma memikirkan apa yang jadi keinginanmu dalam hidupku. Genapi semuanya. Sampai hidupku hari ini ikut ambil bagian dalam kekudusan-Mu. Aku menghasilkan buah-buah roh. 9 buah roh itu aku hidupi. Dan aku hari ini memiliki damai sejahtera. Dunia boleh goncang, dunia boleh panik. Tapi aku sebagai anak Tuhan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk aku berdiri teguh di akhir zaman ini. Itu orang yang dicari Tuhan di akhir zaman. Saudara mau hari ini dilatih. Jangan banyak ngomel ya. Kalau dilatih, terima kasih Tuhan. Berarti aku hari ini sedang dipersiapkan. Sedang dipersiapkan Tuhan. Amin, saudara. Ya, yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi ikut ambil bagian dalam panggilannya, Efesus 4. Yang kedua adalah memiliki karakter Kristus. Itu tadi, Efesus 4 ayat 2. Apa saudara? Miliki rendah hati, lemah lembut, sabar. Aduh Tuhan, sabar. Saya hari ini juga melatih kesabaran saudara. Ya, sabar di rumah. Menghadapi siapa? Pembantu saudara. Sudah dikasih tahu 2-3 kali, iya, dilanggar lagi. Lah tiap hari ketemunya sama siapa? Pembantu. Emosi enggak saudara? Emosi saudara kadang-kadang. Saya itu sampai mau marah gini, kamu ya sudah berapa kali itu nada sudah tinggi. Tapi Tuhan tiba-tiba ingatkan, Eli ingat, kamu memikirkan daging atau memikirkan roh. Oh iya ya Tuhan, sadar. Saya bilang gini, iya ya, saya lagi dilatih. Lah memang pembantu kalau pinter enggak kerja sama saya. Justru ini ngelatih saya jadi sabar. Ternyata kebodohan dia itu buat saya melatih rendah hati, lemah lembut, sabar. Yang ketiga apa? Gaya hidup Kristus. Kasih dalam hal saling membantu. Sudah selesai.
Ya, khotbahnya yuk kita tutup dalam doa. Amin mata, amin. Ya, kita percaya hari ini kalau saudara sudah lulus nanti menderita saat berbuat baik. Saudara lulus dalam panggilan berkat, dicaci maki, tidak apa-apa Tuhan, saya tetap mau memberkati. Saya tidak akan balas. Saya tetap menyelesaikan panggilan, yaitu jadi orang yang merdeka. Saya tetap akan memiliki kasih Kristus dalam keadaan apapun. Yuk kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam ini. Kami percaya di akhir zaman ini, Engkau sedang melatih kami. Engkau tidak punya rancangan yang jahat atau kecelakaan buat kami. Sekalipun menurut orang dunia, kami begitu bodoh. Kami begitu hidup ikut Kristus kok menderita. Tapi kami percaya ketika kami lulus, kami mengerti ada panggilan kasih karunia. Ada panggilan untuk menikmati berkat-Mu. Ada panggilan bagi orang-orang yang merdeka. Ketika kami lulus dalam pelatihan-Mu, kami akan menikmati semua yang menjadi janji-Mu Tuhan. Biar setiap kami yang mendengar malam ini, kami tidak lagi memikirkan hal-hal yang berbau daging Tuhan. Kami tidak mikirkan daging harga diri kami terus Tuhan yang kami pikirkan. Tapi kami mulai bangkit untuk memikirkan roh yang dari roh. Yaitu kami mau menyelesaikan kehendak-Mu sampai di akhir menutup mata. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang mengalami ekonominya lagi lemah, buat terobosan Tuhan, yang mengalami masalah rumah tangga, yang mengalami masalah dengan mertua dan ipar, biar Tuhan memberikan kekuatan buat mereka untuk terus mengampuni dan mengasihi dan memberkati orang-orang yang menyakiti mereka. Berkati juga Frans Tuhan, berkati Wulan, berkati semua tim ya Tuhan, pengerja yang sudah memberkati acara Zoom ini Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.